Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Bayangin, besok pagi kamu bangun, harga-harga tiba-tiba naik. Gaji belum naik-naik, tapi cicilan tetap jalan. Kantor sepi dan bisik-bisik PHK mulai terdengar. Lalu kamu buka berita, ekonomi global goyah, pasar saham merah, suku bunga tetap tinggi, dan pengangguran makin banyak. Tahun 2024 kemarin, IMF, World Bank, dan banyak ekonom dunia udah ngasih sinyal. Kalau tekanan ekonomi nggak mereda, 2025 bisa jadi tahun yang berat. Resesi, krisis utang, pemutusan hubungan kerja, dan yang paling bahaya, ketidakpastian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kita bakal krisis atau enggak, tapi kalau krisis beneran kejadian, kita siap atau enggak? Di video ini, kita nggak mau bikin panik, tapi kita juga nggak mau pura-pura aman. Kita akan bahas kemungkinan krisis 2025 dari kacamata orang biasa, UMKM, karyawan, freelancer, dan kamu. Karena kalau dunia goyah, kita nggak harus ikut tumbang. Sebelum kita bahas gimana bertahan, kita harus tahu dulu krisis ekonomi itu apa sih sebenarnya? Krisis ekonomi itu kondisi ketika roda ekonomi berhenti muter normal. Uang nggak lagi mengalir lancar, produksi turun, PHK meningkat, harga bisa naik, atau malah daya beli anjlok. Biasanya, krisis terjadi karena kombinasi beberapa bom waktu yang meledak bareng. Dari faktor global, utang global tembus rekor 315 triliun US dollar. Banyak negara nambah utang pas pandemi, tapi sekarang bunga lagi tinggi. The Fed nahan suku bunga tinggi. Hasilnya, modal dari negara berkembang lari ke dolar, uang keluar, rupiah melemah. Geopolitik panas. Rusia-Ukraina belum reda. Israel-Iran bikin minyak naik. China belum pulih total. Semua ini bikin rantai pasok global kacau dan bikin harga barang bisa melonjak. Pasar properti Cina masih berisiko, dan mereka motor besar ekonomi Asia. Kalau satu negara besar jatuh, efeknya bisa kayak domino, nyeret negara lain. Kemudian faktor internal. Indonesia memang relatif stabil, tapi bukan berarti aman 100%. Rupiah sempat tembus 17.000 per dolar. Ini ganggu impor dan tekanan utang luar negeri. Inflasi masih tertahan, tapi risiko tetap ada kalau pangan dan energi terganggu. Kredit macet di sektor tertentu meningkat, terutama sektor konstruksi dan retail. Pemilu baru aja selesai. Transisi kekuasaan biasanya memicu ketidakpastian sementara, apalagi soal arah kebijakan ekonomi. Kalau ekonomi global terguncang, kita bisa ikut kena getahnya, apalagi kalau fondasi di dalam juga goyah. Jadi, bisa nggak krisis itu kejadian? Bisa. Dan bukan karena satu hal, tapi karena banyak hal yang saling berkait. Tapi, daripada takut, yuk kita bahas. Kalau krisis itu beneran datang, dampaknya ke kita tuh kayak apa? Kalau krisis ekonomi benar-benar kejadian, siapa yang paling kena duluan? Jawabannya simple, kita, orang biasa. Perusahaan akan potong biaya, dan biaya terbesar biasanya biaya tenaga kerja. Di masa krisis, banyak perusahaan tunda ekspansi, bahkan tutup. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja naik. Di 2020 aja, saat pandemi, jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam hitungan minggu. UMKM, mereka bisa dibilang garis depan sekaligus korban pertama. Karena saat daya beli turun, produk kecil-kecilan, makanan ringan, sampai jasa kreatif, semua bisa kehilangan pasar. Belum lagi kalau bahan baku naik, logistik terganggu, dan modal makin sulit didapat. Krisis sering datang barengan sama inflasi. Harga kebutuhan pokok naik, tapi penghasilan stagnan. Di luar negeri, ini disebut stagflasi. Kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lemah,
tapi inflasi tinggi. Yang terasa, uang makin gak cukup, bahkan buat kebutuhan dasar. Buat yang punya cicilan, krisis ekonomi bisa berubah jadi krisis pribadi. Suku bunga tinggi sama dengan cicilan naik. Pendapatan turun sama dengan bayar cicilan makin berat. Efeknya kredit macet, blacklist BI checking, dan stres finansial makin parah. Jadi, kalau ada yang bilang, ah, krisis itu urusan negara dan ekonomi makro, itu keliru. Karena kalau krisis benar terjadi, dampaknya bisa sangat pribadi, masuk sampai ke isi piring makan kita dan isi dompet kita. Lalu, gimana strategi kita menghadapi krisis? Berikut penjelasannya. Buat pelaku UMKM, krisis bukan cuma soal turun omset, tapi soal bertahan atau tenggelam. Tapi di balik krisis selalu ada peluang buat yang gesit. Adaptasi. Adaptasi bukan pilihan, tapi keharusan. Pertama, jaga cash flow. Kurangi biaya yang nggak wajib. Fokus ke produk yang paling laku dan cepat mutar uang. Kedua, go digital. Banyak UMKM yang tadinya sepi jadi ramai gara-gara jualan via WA, TikTok, Shopee, atau Instagram. Ketiga, cari pasokan lokal. Kalau bahan baku impor naik, cari alternatif yang lebih terjangkau tapi tetap berkualitas. Keempat, gabung komunitas. Biar bisa tukar info, promosi bareng, bahkan kerjasama pas lagi sepi. Ingat, bukan yang paling besar yang selamat, tapi yang paling lentur, yang bisa belok cepat pas ketemu jalan buntu. Buat karyawan, krisis bisa datang tanpa aba-aba. Hari ini masih ikut Zoom meeting, besok tiba-tiba udah disuruh pulang bawa surat BHK. Makanya, jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Gimana strateginya? Siapkan dana darurat, minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin. Ini bukan paranoid, tapi logis. Yang kedua, kurangi utang konsumtif. Jangan tambah cicilan baru, kecuali betul-betul perlu dan mampu bayar. Ketiga, naikin skill. Ikut pelatihan online, ambil sertifikasi, belajar hal baru. Banyak yang gratis, tinggal mau atau enggak. Dan mulai bangun sumber penghasilan tambahan. Freelance, jualan kecil-kecilan, atau bahkan jadi konten kreator. Kalau krisis datang, kamu nggak cuma siap, tapi udah punya pegangan. Buat para freelancer dan pekerja gig, mereka udah biasa hidup di dunia tanpa kepastian. Tapi saat krisis datang, goyangannya bisa makin keras. Apa strateginya? Pertama, diversifikasi platform. Jangan cuma kerja di satu tempat, gabung beberapa situs, cari klien dari banyak arah. Kedua, bangun personal branding. Jadilah orang yang dicari, bukan cuma nyari. Ketiga, kelola penghasilan musiman. Waktu rame, sisihkan. Waktu sepi, kamu masih bisa jalan. Keempat, jaga relasi dan testimoni. Kadang bukan skill terbaik yang dipilih, tapi yang paling gampang diingat. Di dunia kerja yang cair dan cepat berubah, yang tahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Krisis itu nggak permisi dulu sebelum datang. Dia nggak pilih negara, nggak pilih profesi, dan sayangnya, dia sering datang saat kita lagi lengah. Tahun 98, Indonesia dihantam krisis moneter. Harga-harga naik gila-gilaan. Banyak usaha tutup, banyak orang kehilangan segalanya. Tahun 2008, krisis keuangan global bikin perekonomian dunia ambruk. Lalu 2020, pandemi jadi bukti, hidup bisa berubah dalam sekejap. Krisis bukan soal mau atau tidak, tapi soal siap atau tidak. Dan siap bukan berarti harus jadi orang kaya dulu. Siap berarti tahu risikonya, tahu apa yang bisa dilakukan, dan mau beradaptasi. Daripada takut, lebih baik paham. Daripada panik, lebih baik bersiap. Karena saat orang lain sibuk panik, kamu bisa tetap tenang, karena kamu udah ngerti permainan ini. Semoga video ini bisa bantu kamu, bantu kita semua, buat jadi warga yang sadar dan siap, bukan warga yang sekedar berharap.
Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.